Presiden Prabowo memberikan kado bagi saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus pidana, yang disebut juga justice kolaborator. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 ini berlaku bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam PP disebutkan penanganan khusus diberikan dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Dalam pasal 3 disebutkan, penanganan khusus diberikan dalam bentuk pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkap, serta memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Sementara itu, dalam pasal 4 disebutkan, penghargaan diberikan dalam bentuk keringanan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Peraturan pemerintah bagi justice kolaborator ini pun ditanggapi LPSK. Wakil Ketua LPSK, Susilaning Tias bilang, PP ini dapat memberi kesempatan banyak orang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum membuka suatu kasus pidana. Nah, bagaimana dengan pembebasan bersyarat gitu ya? Nah, ini ada diskusi juga bahwa sebenarnya ini cikal bakalnya adalah berasal dari penjelasan pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang di situ adalah diberikan penghargaan khusus kepada penghargaan kepada JC. Yang pertama adalah keringanan penjatuhan hukuman. Nah, apa yang dimaksud keringanan penjatuhan hukuman atau pidana ini? Satu adalah bukan pembebasan bersyarat, adalah pidana bersyarat khusus, kemudian pidana percobaan, dan yang terakhir adalah atau dipidana dengan yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya di kasus tersebut. Nah, kita melihat juga dalam berbagai kasus JC ini susah sekali kita dapatkan, bahkan peran JC itu sangat besar untuk mengungkap kejahatan. Harapannya dengan penghargaan ini, para JC, orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu ini ya, utamanya kasus-kasus yang terorganisir gitu ya, itu bisa mengungkap kejahatan yang lebih besar gitu ya, misalnya misalnya mengungkap pelaku utamanya, terus kemudian misalnya ada kaitannya dengan kejahatan yang lain gitu-gitu. Itu harapannya sih seperti itu, tapi sampai detik ini memang belum ada yang dituntut ataupun diputus dengan pembebasan bersyarat tersebut. Di Indonesia, ada beberapa peran justice kolaborator yang menjadi sorotan. Salah satunya Richard Eliezer alias Barada Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada 2023 lalu. Kasus yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo, dan istrinya Putri Chandrawati ini menyita perhatian publik berbulan-bulan. Richard Eliezer, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, akhirnya mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Selain itu, ada juga Tommy Sumardi yang menjadi justice kolaborator dalam kasus penghapusan nama buron Joko Chandra yang merupakan terpidana korupsi hak tagih atau CSI Bank Bali. Tommy menyuap polisi agar status red notice Joko Chandra dihapus dan bisa masuk ke Indonesia. Tommy Sumardi akhirnya divonis 2 tahun penjara dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.